Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera untuk para petani walet dimanapun Anda berada. Salam satu hobi, salam liur emas, salam petani walet pemula. Alhamdulillah di video kita kali ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan serta umur yang panjang sehingga kita masih sempat untuk berbincang-bincang pada video kita kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan, curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada kesempatan yang berbahagia ini yang akan menjadi topik pembahasan kita yaitu saat yang tepat untuk panen sarang walet. Jadi mungkin banyak teman-teman yang belum mengetahui ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang kapan sih waktu yang tepat atau berapa persen dari jumlah sarang yang bisa kita ambil. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, silahkan di subscribe agar teman-teman tidak akan ketinggalan video-video terbaru dari kami. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, pertanyaan yang sering dikemukakan oleh para member antara lain soal panen sarang walet, yaitu kapan saat yang tepat untuk memulai panen sarang walet, kapan memulai panen sarang di gedung baru. Gedung saya sudah 2 tahun, apakah sudah bisa dipanen sarangnya atau saya biarkan saja, tidak saya panen dulu. Pertanyaan lain yaitu, Pak Arif, jumlah sarang walet di gedung saya sudah mencapai 200 keping. Apakah sudah mulai bisa saya panen? Kalau bisa dipanen, berapa persen yang bisa dipetik? Bisa 50 atau cukup 30% dari total sarang? Jam berapa sebaiknya saya melakukan panen sarang? Dan itulah beberapa macam ya pertanyaan-pertanyaan dari member yang tersebar di seluruh Nusantara. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, seperti yang kita pahami bahwa walet membuat sarang dengan tujuan untuk meletakkan telur-telurnya dan bereproduksi secara alamiah seperti halnya jenis unggas lainnya. Jika belum saatnya masuk masa reproduksi, maka walet belum akan membuat sarang. Maka ketika kita memulai operasionalkan gedung baru dengan memasang sejumlah sarang imitasi, namun karena belum saatnya walet berkembang biak, maka walet hanya memakai sarang palsu itu untuk tidur. Dan belum untuk bertelur. Salah seorang member di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan menanyakan, Pak Arif, mengapa sudah 8 bulan baru terdapat 4 sarang asli? Padahal walet yang menginap sudah lumayan banyak, sekitar 200 ekor. Mengapa sarang imitasi yang telah kami pasang sekitar 100 biji, cuma 6 biji yang ada telurnya? Jawabannya karena burung walet yang menginap di gedung Anda sebagian masih berusia masih muda ya teman-teman. Belum masuk masa fase reproduksi. Maka wajar jika baru sedikit sarangnya. Sebagian besar walet memanfaatkan sarang imitasi untuk tempat tidurnya. Tapi kelak ketika masa reproduksi telah tiba, maka walet akan menggunakan sarang imitasi tersebut untuk berkembang biak. Teman-teman petani walet dimanapun Anda berada, kembali ke soal semula. Setelah walet membuat sarang, maka tidak lama kemudian ia akan meletakkan 2 butir telurnya di sarang tersebut. Dilanjutkan masa pengeraman dan masa mengasuh piyik-piyiknya. Pertanyaannya, jika walet mengalami gangguan menjelang
atau saat masa reproduksi apa yang akan dialami burung kecil itu. Jadi secara alamiah, seluruh makhluk hidup akan mencari tempat yang aman dari gangguan saat proses reproduksi berlangsung. Buaya yang menyimpan telurnya di kedalaman pasir, arwana yang melindungi telur-telurnya dengan rongga mulut, kelelawar terbang mencari makan sambil menggendong anaknya, kanguru menyimpan bayi merahnya di kantung tubuhnya, dan lain-lain sebagainya. Jadi Tuhan memberikan naluri bagi semua makhluk hidup untuk menjaga dan menjaga keberlangsungan rantai kehidupan ini. Jadi pertanyaannya, jika walet diganggu, ia akan mempertahankan diri sekuat tenaga. Jika tak mampu, maka walet akan menampakkan ekspresi marah dengan gerak terbang yang cepat sambil teriak-teriak kencang tanpa tanda burung walet melakukan protes. Sebab walet telah dengan susah payah membangun sarangnya, lantas tiba-tiba sarangnya hilang. Maka walet akan mengalami yang namanya stres. Keberadaan manusia di dalam gedung walet sudah barang tentu membuat burung kecil ini takut dan panik. Maka untuk menjawab pertanyaan di atas, apakah sudah bisa panen gedung yang sudah usia 2 tahun? Jadi jawabannya ya bisa ya teman-teman. Namun untuk mengurangi tingkat stres pada walet, panen perdana sebaiknya 30% dari total sarang. Lakukan panen pada pagi hari hingga siang hari. Jangan panen sore hari. Jadi kenapa kita tidak dianjurkan untuk panen sarang walet sampai sore hari? Sebab jam 1 siang sebenarnya walet sudah pulang ke rumah atau ke dalam gedung. Namun karena masih ada manusia di dalam gedung, maka walet hanya berputar-putar di depan pintu sambil berteriak. Jadi walet hanya berteriak-teriak ya di sekitar menara ataupun LMB. Jika gangguan ini terjadi pada sore hari, maka tingkat stres walet akan lebih tinggi. Panen sarang walet sampai jam 4 sore membuat kepanikan walet cukup besar. Walet yang stres akan membutuhkan waktu lama untuk berani kembali pulang ke dalam gedung. Jika hanya 2 jam tersisa untuk memulihkan stres tersebut, yakni dari pukul 4 sore sampai pukul 6 petang, maka ada kemungkinan walet yang belum sembuh stresnya tidak akan berani masuk ke dalam gedung tersebut. Ini sangat beresiko karena walet bisa berputar-putar hingga malam hari di sekitar gedung dan bisa menjadi mangsa predator pada malam hari. Jadi, memilih saat yang tepat untuk panen sarang harus memperhitungkan jumlah sarang, juga harus memperhitungkan waktu jam panen. Ini dengan tujuan untuk meminimalisir tingkat stres pada serendah mungkin pada burung walet. Jadi teman-teman sekalian petani walet dimanapun Anda berada, mengenai panen sarang burung walet, jadi juga ada caranya ya, cara tertentu untuk meminimalisir atau mengurangi tingkat stres dari walet tersebut. Jadi salah satu cara untuk meminimalisir tingkat stres pada walet, jadi dilakukan panen secara selektif ya. Jadi lakukan panen secara selektif, yaitu
hanya 30% dari jumlah sarang yang ada. Misalkan sarang walet yang ada di gedung ada 100, jadi kita cuma ambil misal 30 keping ya. Dan itu pun dilakukan tidak sampai pada sore hari ya teman-teman, cukup pada siang hari. Jadi panen dilakukan pada pagi hari, maksimal pada siang hari. Jadi mungkin itu yang sempat saya sampaikan pada video kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa dipetik sebagai pembelajaran. Jadi tetap dukung channel ini dengan cara di like, di subscribe, dan dibagikan video ini jika dirasa bermanfaat. Salam satu hobi, salam liur emas, salam petani walet pemula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.